Selamat pagi anak-anak, kita bertemu lagi dalam pelajaran matematika bersama Bapak Bavo Manonugroho dari SMP Negeri 7 Semarang yang tergabung dalam tim Ruang Matematika SMP dari MGMP Matematika SMP Kota Semarang. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang bilangan pecahan. Sebelum belajar lebih jauh, kita saksikan video berikut ini. Wah, ngerjain PR dulu ah. Ini panjangnya berapa ya? Panjangnya segini. Ini panjangnya berapa ya? Dari hasil pengukuran, ternyata lebar meja kompor di dapur lebarnya tidak pas seperti angka yang tertera pada penggaris. Pertanyaannya, berapa sentimeterkah lebar meja dapur tersebut? Baik, kita akan lanjutkan bagaimana solusinya. Nah, kita awali dulu dengan pelajaran yang pernah kita pelajari. Masih ingatkah kalian dengan garis bilangan bulat? Nah, garis bilangan bulat yaitu satu garis bilangan di mana di dalamnya terdapat bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan 0. Nah, sekarang bilangan pecahan. Kita akan belajar tentang bilangan pecahan biasa. Bentuk umumnya A per B, di mana A dan B bilangan bulat dan B tidak boleh sama dengan 0. A disebut pembilang dan B disebut penyebut. Contoh 1 per 2, 3 per 5, 3 per 7, dan lain-lainnya. Pertanyaannya, di manakah letak bilangan pecahan pada garis bilangan? Nah, kita masuk bagaimana cara menentukan letak bilangan pecahan pada garis bilangan. Pertama, kita perhatikan penyebut dari pecahan. Yang kedua, kita bagi setiap skala garis bilangan bulat menjadi bagian-bagian kecil dengan skala yang sama sebanyak dari penyebut pecahan. Yang ketiga, kita urutkan bilangan pecahan dengan melihat pembilang dari penyebut tersebut dan mengacu pada pengurutan bilangan bulat. Jadi semakin ke kanan semakin besar, semakin ke kiri semakin kecil. Kemudian kita letakkan titik bilangan pecahan pada garis bilangan. Letak bilangan pecahan pada garis bilangan. Nah, kita kembali lagi ke garis bilangan bulat. Kemudian kita perbesar. Nah, kita perbesar. Nah, skalanya ini dari 0 ke 1, kemudian 2, 3, dan seterusnya. Ke kiri 0, negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Kemudian kita lihat persoalan yang kita akan selesaikan. Nah, setiap skala dibagi menjadi 10 bagian. Nah, masing-masing 1 per 10, 2 per 10, 3 per 10, 4 per 10, 5 per 10, 6 per 10, 7 per 10, 8 per 10, 9 per 10, dan 1. Kemudian kita lihat, ternyata hasil pengukuran pada ruas baris yang ke-7. Maka, berarti
lebar dari meja kompor di dapur, skalanya gambarnya 7/10 cm. Paham anak-anak? Baik, kita lanjutkan. Menentukan letak bilangan pecahan pada garis bilangan. Contoh, tentukan letak dari 2/3. Karena penyebutnya 3, maka setiap ruas dibagi 3. Bagus. Karena pembilangnya 2, bilangan positif dan positif, maka terletak di sebelah kanan dari 0 pada ruas kedua. Maka gambar. Nah, itu garis bilangannya. Kita bagi masing-masing ruas menjadi 3 bagian. Terus kita letakkan bilangan pecahan pada tempatnya masing-masing. 1/3, 2/3. Oh, ada 3/3. 1 boleh ditulis 3/3. Di sebelah kiri dari 0, negatif 1/3. Negatif 2/3. Berarti yang negatif 1 kita dapat menulis apa? Bagus. Negatif 3/3. Kemudian kita letakkan titik yang kita inginkan. Nah, itulah titik 2/3. Jelas anak-anak? Baik, kita lanjutkan. Bagaimana cara mengurutkan bilangan pecahan? Nah, pertama, kita perhatikan penyebut dari pecahan. Apakah sudah sama? Kalau belum sama, kita samakan penyebutnya terlebih dahulu. Kalau sudah, baru kita urutkan bilangan pecahan dengan melihat pembilang dari pecahan tersebut dengan mengacu pada pengurutan bilangan bulat. Contoh. Nomor 1. Urutkanlah 4/7, 1/7, 6/7 dalam urutan naik. Apakah penyebutnya sudah sama? Ya, berapa penyebutnya? 7, semua penyebutnya 7. Nah, berarti kita tinggal mengurutkan, karena naik berarti dari kecil ke besar. Lihat aja pembilangnya. Paling kecil angka 1 pembilangnya, kemudian diikuti 4 dan 6. Sehingga urutannya menjadi, ya bagus, 1/7, terus 4/7 dan 6/7. Yang kedua, urutkanlah setengah, sepertiga, dan seperempat dalam urutan naik. Apakah penyebutnya sudah sama? Belum. Ya. Nah, kita samakan penyebutnya. Kita cari bilangan yang habis dibagi 2, 3, dan 4. Nah, sekaligus habis dibagi 2, 3, dan 4. Berdasarkan penyebutnya. Angka berapa itu? Ya, pinter, 12. Kita samakan penyebutnya dulu. Setengah. Penyebutnya 2. Biar jadi 12, kita kalikan 6. Maka pembilangnya juga dikalikan 6. Hasilnya 6/12. 1/3. 3. Biar jadi 12, kita kalikan 4. Maka pembilangnya juga dikalikan 4. Maka hasilnya 4/12. 1/4. Demikian juga pembilang maupun penyebut kita kalikan dengan 3. Maka hasilnya 3/12. Apakah penyebutnya sudah sama? Sudah. Sehingga kita dapat mengurutkannya dalam urutan naik. Mulai dari 3/12, 4/12, dan 6/12. Atau 1/4, 1/3, dan 1/2 atau setengah. Penggunaan konsep letak bilangan pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lebih banyak di pengukuran. Nah, misalnya penggaris
seperti tadi praktikum mengukur. Kemudian termometer tubuh. Nah, termometer laboratorium, ada negatifnya itu. Ada yang positif juga. Nah, jangka sorong untuk mengukur lebih teliti daripada penggaris. Dan juga ada namanya mikrometer. Nah, ini ketelitiannya lebih tinggi lagi. Kita lanjutkan. Ayo latihan. Setelah kalian pelajari, kita akan latihan. Nah, ini ada urutkan bilangan pecahan berikut dalam urutan naik. Bapak berikan 5 soal latihan. Kalian kerjakan selama 5 menit. Bapak beri waktu 5 menit untuk menjawab. Sambil kalian kerjakan, jadi dari pelajaran yang kita pelajari, pecahan biasa bentuknya pembilang per penyebut. Penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Kemudian untuk mengurutkan, kita lihat penyebut. Kita harus menyamakan penyebutnya dulu, sehingga akan mudah tinggal mengurutkan pembilangnya sesuai dengan perintah yang diinginkan. Ya, bagaimana anak-anak? Sudah selesai? Baik. Nah, coba kalian cek jawaban kalian apakah sama dengan jawaban berikut. Bagus, ya sebagian besar sudah benar. Nah, bagus. Begitulah cara mengurutkan bilangan pecahan. Baik anak-anak, tadi kita sudah mengenal bilangan pecahan dan bagaimana mengurutkannya. Oke, terima kasih. Thank you. Kita akan bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Untuk soal-soal latihan akan Bapak kirim melalui soal-soal secara online dan kalian kerjakan secara online. Terima kasih, selamat pagi, salam sehat selalu.